Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, bincang santai tapi bermakna. Nah, kembali lagi dengan saya Nurbaiti Putri yang akan menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan untuk kita berbincang santai tapi bermakna. Nah, hari ini kita akan membedah tuntas satu istilah penting yang sering membuat masyarakat itu penasaran, yaitu Coktas yang ada di dalam program PDPB, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya pastinya sudah ditemani narasumber spesial kita yang memang paham akan urusan ini, yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Barito Timur, Bapak Zainal Hamli. Selamat pagi Bapak, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi, terima kasih atas undangan Putri untuk menyampaikan materi Coktas pada pagi ini. Iya, terima kasih kembali juga Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang santai bersama teman pemilih. Nah, sebelumnya bisa disapa dulu Bapak ke teman pemilih semua yang nonton di episode kali ini. Silakan Bapak. Halo para pemirsa di seluruh tanah air, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih Bapak. Nah, bagaimana sih kabarnya akhir-akhir ini Bapak? Alhamdulillah kabarnya baik. Kami di KPU sekarang ini sedang melaksanakan suatu kegiatan yaitu terkait dengan PDPB. Nah, di dalam PDPB itu kami melakukan Coktas. Untuk teman pemilih, sebelumnya Bapak Zainal Hamli ini juga pernah hadir ya Pak ya di podcast kita. Kalau tidak salah itu episode 2 membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tidak jauh dari PDPB, di sini kita akan membahas tentang Coktas yang dimana itu di dalam PDPB ya Pak, dalam program PDPB sendiri. Nah, mungkin teman pemilih masih ingin bertanya nih Pak, apa sih perbedaan Coktas dan Coklit itu Bapak? Silahkan. Ya baik Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan Coktas dan Coklit itu terletak pada waktunya. Yang pertama, kalau Coktas itu pencocokan dan penelitian terbatas, yang mana waktunya ini tidak dalam tahapan pemilu, sedangkan Coklit ini dilaksanakan pada saat tahapan pemilu. Dan juga yang dilaksanakan ketika Coktas ini kami melakukan penelitian data-data terkait data nonaktif, data pemilih yang ganda, pemilih luar negeri, dan juga pemilih yang berusia di atas 100 tahun. Jadi istilahnya seperti perawatan berkala seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin biar datanya terus update dan mungkin tidak menumpuk gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, jadi di divisi perencanaan data dan informasi ini kan memang yang membidangi di bagian PDPB dan Coktas tersebut Bapak. Nah, untuk melakukan Coktas tersebut nih Pak, bagaimana sih divisi Rendatin ini untuk mendapatkan data awalnya itu dari mana Pak? Jadi data awalnya kami tentunya dari KPU RI, yang mana KPU RI ini menurunkan data kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi menyampaikan data menurunkan juga kepada kita. Dan perlu kami sampaikan juga terkait dari KPU RI itu mereka mendapatkan data per 6 bulan dari Dirjen Dukcapil. Jadi ada berhubungan dengan instansi terkait Disduk Capil ya Pak ya. Gitu. Tapi kita di kabupaten tidak bisa mendapatkan itu karena ini data langsung dari pusat. Dari pusat langsung. Dari seluruh Indonesia seperti itu. Jadi istilahnya KPU ini menyaring hak konstitusionalnya Pak ya. Kalau kita langsung bertanya nih Pak, apa sih mungkin manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ataupun pemilih terkait dengan adanya Coktas ini Pak? Jadi ketika manfaat daripada Coktas ini tentunya agar data pemilih dari masyarakat itu tetap terjaga dan juga kita membersihkan data-data yang mana misalkan ada data ganda,
data nonaktif, data yang sudah meninggal, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pemilu maka data itu sudah cukup bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, berbicara mengenai digital nih Pak, karena kan zaman sekarang kita apa-apa tuh digital Pak ya. Nah, dari Bapak sendiri di zaman sekarang kan kita isu kebocoran data itu lagi sensitif banget nih Pak. Benar. Nah, jadi mungkin masyarakat juga bertanya-tanya nih terkait keamanan data mereka ataupun masyarakat itu yang dikelola oleh KPU tadi, itu apakah sudah benar-benar aman Bapak? Uh, Kami berharap bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ya Mm-mm. terkait dengan data itu, karena KPU itu datanya pertama tidak dikeluarkan, artinya data itu hanya digunakan oleh KPU Mm-mm. pada saat tertentu, dan juga data ini tidak disebarluaskan ke Iya. mana-mana, hanya KPU yang Jadi kesimpulannya pastinya data ya teman pemilih itu pasti aman Pak pasti ya, aman. tidak akan disebarluaskan apalagi sampai dipublikasikan Pak tidak ya. tidak pernah, karena kita kan tentunya selalu menjaga kerahasiaan data pribadi masing-masing. Luar biasa Bapak. Nah, oke, terkait proses eksekusi Coktas ini Bapak. Nah, mungkin teman pemilih kan masih bingung nih yang terkait eksekusi Coktas ini. Nah, itu tuh metodenya bagaimana sih Pak? Apakah KPU langsung yang turun ke lapangan kah ataupun memang ada petugasnya Bapak? Jadi untuk pelaksanaan Coktas ini petugas KPU turun langsung ke lapangan. Mm-hmm. Artinya kita tidak seperti Coklit yang merekrut orang ya. Kalau Coktas ini cukup orang-orang KPU saja, karena data yang kita kita verifikasi juga tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Artinya datanya itu kita bisa menggunakan sampel, dan juga kita selain ada beberapa cara ya, kita menggunakan sampel, begitu juga dengan yang lain kita bisa melakukan dengan teknik, dan juga kita bisa menghubungi orang-orang yang tentunya mungkin pernah berhubungan dengan KPU ya, sehingga kita untuk melakukan ini cukup dengan orang-orang yang ada di KPU saja. Oh, jadi istilahnya ini bukan hanya divisi Rendatin aja Pak ya, tapi untuk sekretariatnya maupun komisionernya Ya, juga berkontribusi betul. Di dalam program Coktas ini Bapak Ya, ya. jadi semua baik ASN, P3K maupun komisioner semua terlibat. Karena ini adalah program prioritas nasional, sehingga KPU harus mensukseskan pelaksanaan Coktas ini ya, total, karena nanti kita akan melaksanakan PDPB. Nah, dengan suksesnya ini tentunya harapan kita nanti ke depan bahwa pelaksanaan daripada pemilu nanti terkait dengan data pemilih itu sudah tidak ada masalah lagi, sehingga Sudah bisa update, Pak, ya? sudah dipertanggungjawabkan ya. Dan juga mudah-mudahan suatu saat nanti ya, ketika Coktas ini sukses, sehingga tidak ada lagi data-data yang ganda, sehingga nanti ketika pemilu yang akan datang diharapkan dapat meminimalisir anggaran yang digunakan nanti. Adapun dokumentasi dan video pelaksanaan Coktas di bulan Mei kemarin bisa kita lihat dari layar. Ketika kita mau melaksanakan Coktas, kita menerima arahan dari Ketua KPU dan juga komisioner. Kita mulai bergerak menuju tempat yang sudah ditentukan di dalam surat tugas yang diberikan oleh KPU, ke tempat-tempat yang sudah ditentukan tentunya. Masing-masing menggunakan kendaraan roda 2 menuju tempat yang sudah ditentukan. Koordinasi dulu dengan lurah ataupun aparat desa,
yang ada di tempat yang kita tuju. Kalau ini contohnya di Kelurahan Ampah dan juga kantor desa, ke tempat kantor desa, kepala desa Ngetampin. Nah, ini kita menyampaikan data-data penduduk yang akan kita verifikasi, siapa saja nama-nama orangnya, kita sampaikan kepada aparat desa atau kepala desa yang ada di desa itu ya. Apakah mereka mengetahui ataupun tidak mengetahui terkait dengan nama penduduk desa tersebut ya. Kalau ini ya banyak di lapangan ya, banyak ada yang jalannya mulus dan juga ada yang jalannya kurang mulus ya, karena beginilah kondisinya ya yang ada di tempat kita ya. Artinya kita memang terjun ke lapangan, ke desa, ke tempat orang-orang yang dituju ya, seperti ini juga ya. Nah, ketika kita ke desa itu, nah ini menemui orangnya ya, orang yang bersangkutan. Nah, kita meminta bertanya kepada penduduk ya, setelah disampaikan oleh aparat desa titiknya di mana, di RT berapa dan lain sebagainya, maka kita menemui orang yang bersangkutan. Nah, ini terkait datanya. Nah, ini datanya terkait dengan nonaktif ya, bahwa contohnya ini, nah yang nonaktif dia itu memiliki kartu keluarga cuman belum melakukan perekaman EKTP ya, sehingga datanya itu nonaktif. Nah, kalau data seperti ini maka kita nanti akan menyarankan kepada yang bersangkutan ya, bahwa suatu saat nanti atau mulai sekarang bisa melakukan perekaman EKTP di kecamatan atau di Dinas Dukcapil ya. Nah, jadi terus kita berlanjut ya, kalau orangnya mudah ditemui, ada di tempat itu mudah ya. Kalau tidak ada di tempat maka kita mengalami kesulitan ya, seperti yang kendalanya nanti kita sampaikan ya. Kenapa? Karena menunggu orangnya tentunya bisa lama ya. Penduduk yang kita cari juga adalah penduduk yang berusia 100 tahun ya, di atas 95 tahun ya. Nah, ini juga kita berkoordinasi dengan petugas kita berkoordinasi dengan para desa untuk mencari orangnya di tempat itu, apa yang kendala yang dihadapi ya. Nah, ini datanya sudah kita cari ya, bahwa yang bersangkutan ini terkait dengan datanya, apakah mereka berdomisili di sini atau tidak ya, terkait dengan data yang diminta oleh KPU. Sama seperti ini ya, kita ke lapangan menemui penduduk dan tentunya kita melihat dari kartu keluarga dan KTP yang bersangkutan. Ini seperti ini ya. Nah, ini jadi tugas kita seperti ini ya. Jadi ke lapangan itu tentunya berkoordinasi dengan kepala desa untuk melihat ya, apakah
data yang kita cari itu memang ada ataupun kekurangannya apa dan lain sebagainya. Nanti kita melakukan verifikasi, nanti untuk pleno PDPP apakah non PMS ataupun MS sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 terkait dengan PDPB. Ini terkait dengan usia 100 tahun ya, karena KPU RI juga menyampaikan usia yang 100 tahun. Untuk Coktas sendiri itu kan yang pastinya dari petugas KPU-nya tadi langsung datang ke rumahnya Pak ya. Iya. Nah pastinya masyarakat juga yang masih belum tahu tuh pengen tahu nih mungkin Pak, dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan oleh masyarakat sebelum ataupun saat sedang Coktas itu Bapak. Jadi Coktas ini data-datanya itu kan sudah baik itu berupa nama, tempat tanggal lahir, NIK dan lain sebagainya itu sudah diturunkan oleh KPU RI ya kepada kita, sehingga data yang akan kita Coktas itu sudah tertera, sehingga kita ketika melakukan verifikasi di lapangan itu sudah jelas ya. Dan yang perlu mereka siapkan, yang pertama orangnya ada, yang kedua juga tentunya mereka mempersiapkan data berupa kartu keluarga dan juga KTP. elektronik ya, seperti itu. Jadi untuk datanya sudah ada Pak ya, nama-namanya, nama-namanya alamatnya gitu Pak ya. Nama-nama yang akan kita Coktas itu sudah ada. Nah biasanya ya kalau penduduknya banyak maka atau datanya yang banyak itu ya kita melakukan sampel. Nah terkait dengan itu. Jadi tidak semuanya juga, kalau misalkan puluhan ribu ya di daerah-daerah tertentu yang padat mungkin banyak ya. Kalau kita di kabupaten yang relatif jumlah penduduknya sedikit ya, ya itu tidak terlalu banyak. Apalagi yang sudah datanya bersih, misalkan di tempat kita ini alhamdulillah ya datanya sudah cukup bersih sehingga tidak terlalu banyak yang kita lakukan Coktas, sehingga kita bisa melaksanakan Coktas ini seluruhnya. Jadi istilahnya Coktas ini memvalidasi data dari KPU RI itu dan langsung turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Betul, jadi kita seperti itu memvalidasi apakah data yang diturunkan itu ada nggak orang yang masih di kabupaten itu ya, seperti itu, atau apakah ketika disampaikan misalkan data pindah keluar, maka kita cek betul nggak orang ini sudah pindah keluar. Nah kalau sudah pindah keluar nanti kita istilahnya tuh TMS ya, atau tidak memenuhi syarat ya, atau memenuhi syarat, nantinya seperti itu. Artinya nanti ketika pemilu mereka masih memenuhi syarat ya. Dan ini itu, pelaksanaan ini ya ini per triwulan, jadi per 3 bulan diperbaharui, per 3 bulan update terus Pak ya setiap bulan ya. Jadi 3 bulan nanti data yang disampaikan oleh tentunya Dirjen Kependudukan ke KPU yaitu per 6 bulan sekali ya. Jadi kita melakukan penelitian per 3 bulan kita melaksanakan pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Habis itu 3 bulan lagi kita melakukan pleno yang kedua, biasanya semester 1 itu setelah pleno di kabupaten nanti juga akan dilaksanakan pemilu di tingkat provinsi. Dan provinsi nanti akan melaksanakan pleno di tingkat RI apa ya? RI. Nah dari hasil pleno itu nanti mungkin ada rekomendasi atau catatan-catatan yang akan disampaikan tentunya oleh KPU RI kepada pihak terkait ya, agar misalkan data-data ini sudah pindah dan lain sebagainya itu bisa dilakukan perbaikan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak ya. Nah tadi Bapak ada menyinggung misalnya ada data ganda nih Pak. Nah misalnya ini ada kasus nih Pak, mungkin teman pemilih juga sering bertanya-tanya nih, bagaimana sih jika ada masyarakat yang memang ternyata terdaftar di 2 tempat atau data ganda yang seperti Bapak bilang tadi. Nah itu solusinya bagaimana sih Pak? Jadi kita tentunya
setelah menemukan itu ya kita terjun ke lapangan. Mm-hmm. Terjun ke lapangan, kita melihat nanti KTP-nya yang berlaku yang mana, KTP elektroniknya tentunya, dan juga kita sandingkan dengan kakaknya. Kita tahu bahwa oh ini misalkan namanya ganda atau nicknya ganda atau terdaftar di tempat itu ternyata di mana yang pasnya, oh ternyata misalkan di daerah A, maka daerah A yang kita MS kan, daerah B yang datanya itu tidak valid ya atau ganda tadi yang di situ karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa di situ dia berdomisili, makanya di situ kita eliminasikan ya gitu Pak ya. Seperti itu. Oh seperti itu. Pastinya mungkin teman pemilih juga banyak bertanya-tanya nih Pak, karena kan masih kurang mengerti gitu terkait COKTAS ini. Mungkin dengan kita menampilkan dengan jawaban Bapak tadi, semoga teman pemilih juga banyak memahami terkait COKTAS tersebut. Nah, terkait kesibukan Bapak tadi kan lagi sibuk-sibuknya terkait PDPB, COKTAS itu Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan COKTAS di Kabupaten Barito Timur tersendiri itu untuk kemarin dan maupun bulan yang akan datang itu setiap bulan apa saja sih Pak? Dan untuk hasilnya yang bulan kemarin juga udah Pak ya. Nah, itu hasilnya seperti apa Bapak? Nah, jadi kemarin kita ketika melakukan COKTAS itu ya ada beberapa hasil ya. Tapi nanti tolong ditampilkan ya. Yang pertama mungkin ada yang TMS ya, ketika COKTAS itu kita TMS kan itu ada 48 orang ya. Nah itu karena mereka itu tidak berada di tempat itu lagi. Sudah pindah domisili ya Pak ya? Mungkin data itu biasanya data non aktif ya. Ya, ketika kita cari di situ dia tidak ada lagi. Dan disampaikan oleh masyarakat bahwa sudah tidak berdomisili di situ, ada 48 orang ya. TMS itu tidak memenuhi syarat artinya. Begitu juga dengan TMS COKTAS KTP yang aktif di daerah lain ada juga ya. Ada satu orang kemarin kita temui seperti itu. Ada juga yang terkait dengan perubahan data. Misalkan nicknya berubah ya karena salah ketik dan lain sebagainya, itu kemarin ada 9 orang ya. Dan juga TMS COKTAS terkait dengan nick berubah dari provinsi lain juga ada, kemarin ada satu orang Pak ya. Dan ada juga yang MS ya, artinya data yang diturunkan itu misalkan non aktif, ternyata setelah kita cari di tempat itu dia sudah melakukan perekaman EKTP dan lain sebagainya, sehingga kita aktifkan kembali. Itu ada 6 orang. Jadi itu termasuk memenuhi syarat Pak ya? Memenuhi syarat. Seperti itu. Untuk bulan pelaksanaan itu setiap bulan apa aja sih Bapak? Itu tergantung ke tingkat ketika kita melaksanakan rapat di rapat pleno ya, tanggal berapa kita melaksanakan. Cuma ada jadwal-jadwal, biasanya memang pertama kita ketika mendapatkan data itu kita di bulan Februari ya, kita turun ke lapangan juga. Begitu juga dengan bulan Mei, triwulan yang kedua Pak ya, triwulan semester up ya, triwulan kedua ya. Nah untuk semester 1 itu seperti itu. Dan nanti mungkin di bulan Mei, Juni juga bisa kita ya, tergantung data yang masih kita COKTAS apa ada masih ada atau sudah selesai. Kalau masih ada tentunya kita lanjutkan ya. Nah nanti kita evaluasi apa-apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Berarti itu menunggu data turunan dulu Bapak ya, baru kita eksekusi gitu ya Pak ya? Itu dia per 6 bulan kan? Oh per 6 bulan. Cuman data itu kan dari KPURI, KPURI melihat, menyanding dulu, dan ketika ternyata ini ada data-data yang misalkan pindah domisili atau pindah masuk atau non aktif atau meninggal dunia atau anomali dan lain sebagainya, duplikat, maka itu diturunkan oleh
KPRI. RI. Seperti itu Pak ya. Nah, selama menjalankan Coktas ini Bapak, nah Bapak selaku Ketua Divisi Rendatin itu pastinya kan ada tantangan ataupun kendala tersendiri selama menjalankan Coktas ini. Tantangan atau kendala apa sih Pak yang Bapak hadapin? Pertama kendalanya itu adalah pemilih sulit ditemui ya kan. Sulit ditemui ini mungkin mereka ya bekerja di luar daerah ya, sehingga ketika kita ke sana yang bersangkutan Tidak ada tidak gitu. ada yang itu juga misalkan apa namanya kuliah dan lain sebagainya ya, sehingga itu menyulitkan ya, tetapi itu kan bisa kita atasi nanti kita ketika ke lapangan kita bertemu dulu dengan pihak berwenang di tempat itu yang misalnya kepala desa ya, sehingga kita bisa meminta nomor handphonenya ya. Nah, baik itu dengan kepala desa ataupun pihak keluarganya. Tetapi yang jelas kita ke soal dulu ke kepala desa atau aparat desa supaya pelaksanaan ini diketahui oleh desa. Yang kedua terkait dengan perubahan data kependudukan yang belum tercatat. Nah ini banyak ya, artinya ketika kita melaksanakan Coktas ini ada misalkan yang sebetulnya dia sudah data penduduknya apa namanya seharusnya berubah tetapi belum dirubah, belum update ya, gitu belum Pak ya. update, itu. Yang ketiga juga terkait dengan data pemilih yang meninggal dunia. Nah ini kadang-kadang masyarakat kan mengurusnya kurang lah seperti itu, kurang kesadaran untuk mengurus akta kematian ya, sehingga kadang-kadang ada data itu yang puluhan tahun sudah di data KPU masih ada padahal dia sudah meninggal dunia, tapi belum ada akta kematian seperti itu belum Pak ada, ya. sehingga ini yang harus kita bersihkan ya. Kita ketika ada laporan ya ini meninggal dunia, maka kita minimal kita meminta surat keterangan kematian, sehingga ketika kita nanti pelaksanaan pemilu ya data itu sudah bisa kita eksekusi bahwa ketika dia meninggal dunia maka nanti bisa kita lakukan TMS ya, dan sekarang pun juga kita lakukan seperti itu. Selanjutnya juga pemilih ganda ya, seperti yang disampaikan tadi, pemilih ganda itu masih ada, dia terdaftar di dua tempat gitu ya, misalkan ketika pada saat pemilu dia berada di tempat A, tetapi ketika di P4 dia di tempat B, seperti itu, bisa seperti itu. Jadi itu yang kita verifikasi juga, apakah memang di mana sebenarnya tempat dia yang sebenarnya. Termasuk kendala juga Pak ya itu Pak ya. Kendala juga ya. Selanjutnya kendalanya juga terkait dengan kurangnya dokumen kependudukan ya. Masyarakat ini kan kadang-kadang ya maklum lah, kita menyadari bahwa untuk mengurus dokumen kependudukan mungkin ada kesibukan, sehingga mereka kadang-kadang tidak sempat misalkan perekaman EKTP ya, dan juga mungkin tidak mau lah mengurusnya, sehingga dokumennya itu misalkan sudah kawin ternyata dia belum mengurus, seharusnya kan kawin atau sudah cerai. Di KTP-nya masih belum kawin seperti itu Pak ya. Bisa juga seperti itu, atau sudah cerai tetapi dia tidak mengurus ya, itu bisa terjadi. Nah ini menyulitkan ketika nanti pemilu yang sudah cerai ini, saya tidak mau satu TPS dengan mantannya. Nah seperti itu kan bisa terjadi ya. Selanjutnya yang menyulitkan kita juga terkait dengan kondisi geografis ya. Nah kondisi geografis di tempat kita ini
ya macam-macam kan, terkait ketika kita coptas itu, ketika di lapangan itu ada yang ketika hujan tidak bisa dilewati, dan juga eh, apa namanya, berbukit-bukit bahkan gunung ya, itu yang harus kita lewati, sehingga ini menyulitkan untuk akses jalannya Pak ya. akses jalannya seperti itu ya. Yang selanjutnya juga kurangnya pemahaman masyarakat ya. Nah, masyarakat kan artinya karena kita ini belum pemilu, kenapa ini data-data Iya seperti benar ini. Pak. Nah, padahal kita kan ingin mempermudah ya ketika pemilu, agar hak masyarakat untuk memilih itu terlayani dengan baik. Itu yang kita harapkan kan. Selanjutnya juga kita ini kan maklum terkait dengan keterbatasan waktu dan jumlah petugas ya. Kita ke lapangan itu juga artinya terbatas, baik itu waktunya ya, ketika kita ke lapangan mungkin yang kita temui satu orang menemui 10 kan di berbagai tempat dan yang berbeda desa, itu sangat sulit ya. Kenapa? Karena kita menemui satu orang ini bukan, kadang-kadang dia sedang bekerja, sehingga waktunya ini ketika kita perkirakan 1 jam bisa 5 jam lebih dari itu ya. Nggak bisa diprediksi ya, Pak ya. Karena kita harus menemu orangnya itu, kita harus melihat bukti otentiknya ya, berupa KTP dan KK-nya itu. Juga terkait perbedaan data lapangan dengan data administrasinya ya. Nah, ini juga menyulitkan bagi kita. Seperti itu kendalanya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari kendala atau tantangan itu pastinya Bapak selaku Ketua Divisi Rendatin maupun dari KPU Kabupaten Barito Timur pastinya melakukan semaksimal mungkin Pak ya. Ya, jadi dari kendala ini tentunya kita berupaya baik itu berkoordinasi untuk mengatasi kendala ini dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu Disduk Capil ya, Bawaslu, pemerintah daerah ya, TNI Polri ya, supaya data-data yang kita verifikasi itu betul-betul nanti terverifikasi dengan benar. Luar biasa sekali Bapak. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita hari ini Bapak, mungkin teman pemilih juga ingin mendengar penutup ataupun closing statement dari Bapak untuk teman pemilih terkait coktas dari PDPB tersebut. Silahkan Bapak. Kami berharap kepada para pemilih, jika melakukan perubahan data kependudukan, segera melapor kepada KPU untuk segera dilakukan perbaikan dan perubahan data yang ada. Demikian. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk berhadir di sini dan memberikan wawasan yang sangat luas dan ilmu-ilmu penting bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Bapak. Nah, teman pemilih, itu adalah obrolan kita pada hari ini seputar coktas di PDPB di Kabupaten Barito Timur. Jadi yuk, sesuai dengan pesan dari Bapak tadi, yuk kita peduli dengan data diri kita karena demi masa depan demokrasi di daerah kita Pak ya. Nah, saya Nurbaiti Putri beserta seluruh tim kreatif podcast Kabupaten Barito Timur izin pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan jangan lupa untuk teman pemilih semua, jangan lupa untuk mengikuti terus di channel YouTube-nya podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Terima kasih banyak, selamat pagi teman pemilih, selamat pagi Bapak, terima kasih banyak Pak ya.